warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Pak Haryono. Jis, siang. Nun sewu niki mriki kula ngganggu anggenipun jenengan istirahat. Ini kebetulan saya ada kegiatan untuk wawancara pakar, Pak. Saya rasa Pak Haryono kan sudah senior saya. Sudah lebih dari 20 tahun mengajar ya. Ini berkaitan dengan pelajaran kita, Pak, fisika yang sekarang kita jadi IPA setengah SMK ya. Ini ada beberapa pertanyaan berkaitan dengan materi yang kita berikan ke anak yang sulit lah. Ini untuk keperluan saya PPG karena harus ada wawancara pakar. Oke. Lalu saja nih Pak, ini sudah siang, nanti saya ada acara sholat Jumat juga ya. Yang pertama ini untuk materi pengukuran Pak, itu untuk penggunaan jangka sorong dan mikrometer skru. Itu kan beberapa siswa di tempat saya itu banyak yang tidak bisa menggunakan dengan atau untuk memperoleh hasilnya itu banyak yang salah. Ini yang saya dapati akan penyebab masalah itu siswa belum terbiasa menggunakan jangka sorong dan mikrometer skru. Kemudian yang kedua, siswa itu kebingungan ketika ada garis yang berhimpit antara nunus dan skala utama, terus menjumlahkan dan juga mengalihkan ketelitiannya. Kemudian yang ketiga itu model pembelajaran yang saya terapkan belum inovatif. Mungkin dari Pak Haryono bisa diberikan untuk solusinya seperti apa, Monggo Pak. Ya, yang pertama untuk penggunaan jangka sorong dan mikrometer skru itu Pak Jati harus menggunakan makromedia dulu, makromedia flash. Oh, okay. Ya, jadi nanti pada waktu Anda menggunakan LCD akan kelihatan sekali angka skala utama dan nunus. Setelah anak-anak sudah mengetahui secara detail, maka Pak Jati bisa melakukan praktek dengan siswa, dengan pendampingan. Jadi nanti Pak Jati menggunakan mikrometer dan jangka sorong mendampingi siswa secara penuh. Berarti langsung satu-satu Pak ya? Satu-satu. Karena Pak, kesulitannya anak-anak pada skala nunius. Nah, pada skala nunius itu anak-anak harus pada posisi betul-betul nol. Jangan sampai anak-anak melihat nanti pada ujung skala nunius. Nanti hasilnya di skala utama kan bergeser antara 2 sampai 3 mili. Nah, pada skala nunius yang paling utama adalah juga masalah ketelitian dari 0,1 dan 0,2. Maka beritahu anak-anak bahwa satu strip itu adalah kalau ketelan 0,1 berarti 0,1. Kalau satu ketelitian 0,2 satu strip berarti 0,2. Tinggal dikalikan nanti dicarikan garis yang paling lurus antara skala utama dan skala nunus. Demikian juga pada mikrometer, nanti pada mikrometer Pak Jati harus melihat skala utama, misalkan antara 6 dengan 7 mili itu ada tengah-tengah, ya. Jadi nanti pada skala nunusnya sudah mendekati 7, berarti anak-anak harus diajarkan bahwa skala yang 6 tadi ditambah 0,5 ditambah dengan skala nunius. Biasanya kesulitan pada tengah-tengah. Mungkin itu yang bisa saya katakan. Itu untuk yang lain Pak, ada tambah lagi mau menggunakan metode apa? Yang virtual atau apa gitu? Bisa jadi Pak bisa menggunakan virtual laboratorium. Oh, yang online itu nggih? Iya, yang online. Nanti biar anak lebih menarik nggih. Iya. Terima kasih. Nanti saya coba laksanakan itu Pak. Ye. Dan yang kedua ini untuk materi usaha dan energi, itu kan ternyata selama ini siswa itu kesulitan sekali Pak, karena yang saya ajarkan kan hanya teori secara ceramah itu, tidak ada dengan hal-hal yang lebih menarik lagi, misalkan dengan media lab virtual atau yang lainnya. Nah, ini saya akar masalahnya itu guru belum menggunakan model pembelajaran inovatif. Mungkin dari Bapak seperti apa itu solusinya? Yang pertama mungkin Pak Jati menggunakan media animasi, ya. Animasi dulu supaya anak menarik, ya. Setelah itu Pak Jati juga memperkenalkan hal-hal yang konkret mengenai usaha dan energi. Yang ketiga, Pak Jati mempraktekkan apa itu usaha, apa itu energi, dengan cara bagaimana kalau kita kupas lagi bahwa usaha itu merupakan gaya kali berpindah, kali jarak. Nah, gaya sendiri kalau kita kupas itu adalah massa kali percepatan. Percepatan kalau kita kupas lagi adalah kecepatan dibagi dengan waktu. Maka Pak Jati bisa mempraktekkan suatu benda, ya, masanya berapa, kecepatannya berapa, nanti akan ketemu dengan
gaya. Gaya. Terus gaya itu nanti kalikan dengan jaraknya perpindahan, maka ketemu usaha. Nah, jangan lupa juga nanti gaya itu juga dikurangi dengan gaya geseknya. Ya, Iya, gaya bergerak, gesek, ya. gaya bergerak. Nanti akan ketemu usaha, dikalikan dengan waktu, nanti akan ketemu dengan energi. Nah, dengan itu mungkin anak-anak akan tertarik dengan media atau jumlah barang-barang yang bentuknya bisa ya bisa nanti benda satu pakai Mobilan gitu. jangan yang yang halus, nanti ada dipengaruhi gaya gesek yang besar kasar itu dengan gaya gitu, gesek yang halus gitu aja, Pak. Jadi mungkin itu bisa membantu anak-anak. Oke. Jadi terima kasih nih Pak Hari. Jadi ada pandangan untuk saya. Jadi nanti ketika saya praktek usaha dan energi itu berarti saya harus selesai di prasyaratnya dulu ya. Nanti gaya itu seperti apa, nanti ada gaya bidang miring, ada gaya gesek gitu ya. Jadi ketika anak praktek atau menyelidiki suatu kasus itu tidak kebingungan gayanya yang mana. Misalkan ini misalnya ada kita mengangkat benda ya, bendanya nanti usahanya dianggap nol, itu kan harus tahu dari depan lah berapa prasyaratnya. Sama-sama Pak Jati, saya juga walaupun mengajar lama tapi Pak Jati lebih muda, lebih banyak belajar. Wah, sama saja ya. Oke, terima kasih Pak Haryono atas waktu yang diberikan. Jadi kurang lebihnya mohon maaf ini mengganggu. Sekali lagi mohon maaf. Ya, terima kasih Pak Haryono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.